Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel kami, Integrated Software Solusindo. Kali ini kita akan mencoba untuk membuat atau melakukan remote development menggunakan bahasa programming PHP dan menggunakan tools Visual Studio Code dan VMware. Baiklah, kita akan coba mulai. Kita akan melakukan konfigurasi terlebih dahulu untuk web servernya, di mana kita pastikan network adapternya adalah menggunakan bridge, di mana virtual machine ini dapat diakses oleh PC-PC ataupun handphone ataupun Wemos D1 Mini yang terkoneksi pada jaringan LAN. Jika sudah, kita jalankan virtual machine-nya. Agar web server ini dapat berjalan konstan, kita harus menggunakan IP statis. Kita dapat merubah IP yang awalnya menggunakan DHCP menjadi IP statis dengan langkah-langkah berikut ini. Kita tunggu dulu proses sampai kita siap untuk login. Kita login menggunakan username dan password yang sudah kita daftarkan. Untuk mengubah dari IP DHCP menggunakan IP statis, kita memerlukan informasi gateway, di mana kita dapat mendapatkan informasi tersebut dengan cara mengetik IP root show. Nah, seperti kita lihat di sini, ini adalah IP gateway-nya. Nanti dapat diisi untuk informasi gateway menggunakan IP ini. Kita akan coba masukkan. Untuk mengubah konfigurasi, kita harus mengetik sudo nano etc netplan. Kita tekan tab untuk melengkapi file konfigurasinya. Kita tekan enter dan masukkan passwordnya. Nah, berikut ini adalah konfigurasi yang harus disesuaikan. Silakan teman-teman sekalian mengikuti konfigurasi ini. Saya sudah daftarkan di sini. IP yang saya daftarkan adalah 121 dan gateway-nya adalah 01 ini, sesuai dengan apa yang tadi dihasilkan oleh IP roadshow. Dan NS servernya atau name servernya bisa kalian isi ataupun tidak kalian isi. Jadi baris ini kalian bisa kosongkan atau kalian hapus. Jika sudah, silakan disimpan dengan cara menekan Ctrl X, Y, dan Enter untuk menyimpan perubahan. Kemudian kita mengimplementasikan dengan cara mengetik sudo netplan apply. Jika tidak dimunculkan error atau notifikasi, maka IP sudah berhasil kita lakukan perubahan atau kita jadikan sebagai status IP. Kita akan cek menggunakan command prompt. 192.168.121. Ini tergantung kalian mengkonfigurasi menggunakan IP berapa, jadi bebas, terserah kalian. Yang penting segmennya sama dengan segmen dari gateway-nya. Kalau gateway-nya tadi ditentukan 192.168.01, maka
kalian harus mengisi depannya sama 192.168.0. Belakangnya terserah. Kalian bisa berikan berapa saja dalam range 1 sampai 255. Kemudian kita akan mendaftarkan IP ini menggunakan nama atau domain untuk keperluan internal dengan cara mendaftarkan pada Windows. Kita akan coba buka Notepad. Kita jalankan run as administrator ini. Kita akan coba buka file konfigurasinya. Adanya di C, Windows, Sistem 32, driver, etc. Kita coba ubah konfigurasinya atau file extensionnya menjadi all file. Kita buka file konfigurasinya, host ini, dan kita daftarkan 192.168.0.121 sesuai dengan IP yang sudah kalian masukkan tadi. Tekan tab untuk memberikan jarak, dan ini kita masukkan nama alias atau domain yang kalian akan pergunakan. Kalian simpan. Kalian kembali ke command prompt. Kita akan coba ping untuk namanya. Sudah terdaftar menggunakan IP-nya. Akan tetapi jika muncul error atau notifikasi domain tidak ada terdaftar, silakan dilakukan refresh untuk network adapternya dengan cara mengetik ipconfig DNS untuk membersihkan cache, dan satu lagi ipconfig renew untuk memperbarui adapternya. Dan kita akan kembali ping untuk namanya, nama alias yang sudah kita daftarkan. Jika sudah reply, maka konfigurasi berhasil. Untuk virtual mesinnya sudah selesai kita lakukan konfigurasi dan siap untuk dilakukan dijadikan sebagai remote development. Kita akan buka untuk virtual VS Code-nya, Visual Studio Code-nya. Langkah pertama adalah kita menginstal extension yang diperlukan. Karena kita menggunakan bahasa pemrograman PHP, maka kita harus melakukan instalasi untuk semua library atau extension PHP ini. Kita install PHP Xdebug, PHP Intelligence, terus DocBlocker, ini kita harus install, dan namespace resolver. Ini ada 1, 2, 3, 4. Jadi 4 extension yang harus kita install. Jika sudah, kita akan lakukan instalasi juga untuk SSH remote. Kita gunakan adalah dari Microsoft. Kita install remote SSH-nya. Jika sudah, silakan di restart untuk Visual Studio Code-nya. Atau di close, kalian buka kembali. Dan kalian daftarkan untuk remote development servernya dengan cara menekan tombol Remote Explorer dan tanda panah untuk meregisternya. Kita masukkan SSH, nama usernya, dan IP ataupun domain yang dijadikan sebagai remote development. Kita menggunakan, jadi ini bisa menggunakan IP dan juga bisa menggunakan nama alias atau domain. Tapi lebih mudah menggunakan nama. Oke, saya masukkan nama di sini. Dan kita pilih yang ada .ssh-nya ini sebagai tempat penyimpanan. Kita pilih di SSH targetnya. Kita klik kanan mouse-nya. Connect to host in the current window.
Kita klik continue. Kita masukkan passwordnya. Kita buka folder atau kita tentukan foldernya yang akan dijadikan sebagai remote development-nya. Kita ketik di sini www folder yang kalian jadikan sebagai root atau code dokumen. Ini tergantung dari kalian konfigurasi pada saat pembuatan web servernya. Tekan OK. Masukkan passwordnya kembali, konfirmasi. Ini adalah isi dari folder dokumen root-nya. Ini adalah file PHP yang ada di dalamnya. Kita akan coba buka menggunakan browser. Berubah, simpan, akan refresh. Sekarang kita akan mencoba melakukan debugging. Kita tekan tombol atau icon run and debug ini yang panah, ada gambar bug di sini. Kita ubah konfigurasinya. Kita pergunakan port 9000 sebagai default dari Xdebug-nya. Jadi bukan menggunakan 9003, tetapi menggunakan port 9000. Kita jalankan Xdebug-nya. Oke, kita berikan breakpoint di sini agar proses debug berhenti pada saat semua titik debug breakpoint-nya. Kita akan refresh di sini. Berhenti pada semua titik debugging atau ini breakpoint-nya. Ini kita bisa jalankan ke step berikutnya, ataupun masuk ke dalam prosesnya, ataupun kita jalankan kembali. Dengan demikian, video singkat tentang cara penggunaan atau melakukan proses remote development PHP menggunakan virtual machine dan Visual Studio Code sudah selesai. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan terima kasih sudah mengikuti video kami dari awal hingga akhir. Untuk link video lainnya, silakan lihat di kolom deskripsi. Dan kita akan bertemu kembali di sesi berikutnya, yaitu melakukan programming atau melakukan coding di API server maupun di web server yang akan kita pergunakan untuk Wemos T1 Mini, Project Smart Lamp. Oke, terima kasih dan sampai berjumpa kembali.